warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-atqiya. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta tarakana ala mahajjatil baydha'in naqi la yaziru anha illa halikun. Ahibai, a'azanallahu wa iyyakum. Insyaallah pada sore hari ini kita membahas tentang kedudukan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Apa itu sunnah? Apa sih sunnah itu? Ini sunnah kata yang banyak orang sebutkan tapi tidak paham maknanya. Ya, ada biasa orang bilang sunnah ya, kalau malam Jumat ya sunnah malam Jumat, sunnah malam Jumat. Padahal bukan sunnah yang dimaksud. Ya. Nah, ikhwati fiddin azallahu wa iyyakum, apa sih sunnah itu? Sunnah itu kalau secara bahasa at-tariqatul maslukah, ya, jalan yang ditempuh, itu secara bahasa. Secara istilah syariat, sunnah adalah qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fi'luhu wa taqriruhu, perkataannya Nabi, perbuatannya Nabi, ya, dan persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ulama ahli hadis biasa menambahkan dengan ya sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam al-khalqiyah wa al-khuluqiyah. Sifat khalqiyah itu sifat seperti dari sisi akhlak Nabi SAW, seperti Nabi itu orangnya dermawan, murah senyum dan sebagainya. Sifat khuluqiyah maksudnya adalah ciri-ciri fisik Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu juga masuk dalam sunnah bagi ahli hadis. Ya. Nah, tapi di sini perlu kita bedakan dulu ikhwan fiddin azallahu wa iyyakum. As-sunnah bagi ahlul hadis, ya, dengan as-sunnah bagi ahlu al-fiqh, ya, bagi ahli fikih harus dibedakan. Jadi dalam ilmu fikih ada yang namanya ahkam at-taklifiyah. Ahkamu at-taklifiyah, hukum pembebanan, ya, yang kita kenal dengan 5. Ya. Yang pertama namanya wajib. Ini namanya hukum pembebanan, hukum taklif. Yang pertama namanya wajib. Ma yuthabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Yang melakukannya diberikan pahala dan yang meninggalkannya mendapat dosa. Ini namanya wajib. Nah, di bawah wajib ada yang namanya sunnah. Ini dari ilmu fikih. Di bawah atau setelah wajib ada yang namanya sunnah, atau dalam istilah lain disebut mandub. Ya, mandub. Ya, sunnah. Apa ini sunnah di sini yang dibawanya wajib? Dalam hukum taklifiyah, yaitu sesuatu yang ya pelakunya diberikan pahala dan ketika meninggalkannya tidak mendapat dosa. Nah, sunnah di sini harus dibedakan dengan sunnah yang tadi. Ya. Kemudian yang ketiga ada yang namanya mubah atau boleh. Mubah atau boleh. Mengerjakannya tidak dapat pahala, meninggalkannya juga tidak berdosa. Ini namanya mubah. Yang keempat namanya makruh. Ya. Nah, makruh itu kalau dikerjakan ya tidak berdosa, kalau ditinggalkan dapat pahala. Ya. Tapi di sini makruh ya ada beberapa istilah ya. Ada makruh yang
makruh yang maknanya seperti tadi, sebenarnya juga ada makruh yang maknanya adalah tahrim. Ya, nah itu nanti kita bicarakan ya. Karena kalau Imam Syafi'i misalnya, kebanyakan kalau Imam Syafi'i mengatakan makruh berarti itu diharamkan. Ya, ini harus kita paham juga. Ya. Kemudian yang kelima adalah haram. Ya, yang pelakunya mendapat dosa, meninggalkannya mendapatkan pahala. Ya, ini haram. Nah, ini namanya hukum-hukum taklif, hukum pembebanan. Ya. Maka harus dibedakan hukum taklifiyah ini dengan sunnah yang disebutkan tadi dalam pembahasan kita ini. Ya, jadi sunnah Rasulullah SAW adalah perkataan Rasulullah, perbuatan Rasulullah dan persetujuan Rasulullah SAW. Kemudian itu dari sisi hukum, sisi ahli ilmu hadis. Adapun dari sisi hukum fikih, itu tadi dia masuk dalam 5 hukum taklif. Dari mana diambil hukum taklif ini? Ya dari sunnah Nabi SAW. Makanya ada sunnah yang hukumnya wajib, ada sunnah yang hukumnya sunnah, ada sunnah yang hukumnya boleh, ada sunnah yang hukumnya makruh, ada sunnah yang hukumnya haram. Kok sunnah haram? Gimana ceritanya? Iya, sesuatu yang kan tadi sunnah itu perbuatan Nabi, perkataan Nabi dan persetujuan Nabi. Maka yang diharamkan Nabi dalam perkataannya, maka itu yang disebut sunnah yang haram. Bisa dipahami ya kawan? Ya, misalnya apa? Misalnya larangan berzina. Ya, itu disebutkan dalam mana? Dalam sunnah Rasulullah SAW, tapi hukumnya haram. Ya, bisa dipahami? Bisa dipahami kawan? Ya. Sunnah yang hukumnya makruh, yang mana? Sunnah hukumnya makruh. Coba sebutkan. Ada enggak kok sunnah hukumnya makruh? Masya Allah. Ini guru saya datang ini, gimana? Saya lanjut apa tidak ini? Ya. Atau Ustaz duduk depan Ustaz? Duduk di sini, ambilkan kursi satu. Oh, itu nanti tambahin nih. Oh. Nah, jadi ini harus dibedakan ya. Anak tambah Ustaz, nanti antum tambahin ya. Yang salah dibetulkan Ustaz. Baik. Nah, sunnah yang hukumnya wajib yang mana? Ya yang diwajibkan, sholat wajib, itu kan? Iya. Kemudian sunnah yang hukumnya sunnah. Nah sekarang memelihara jenggot. Afwan, tadi saya sebutkan sunnah yang hukumnya makruh. Contohnya apa? Contohnya apa ya kawan? Minum dalam keadaan berdiri, boleh tidak? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashrabanna ahadukum qa'ima. Ya, di sini ada lam, ya, tidak boleh, la yashrabanna, di akhirnya itu ada nunut tauqid as-saqilah, betul-betul tidak boleh. Jangan sekali-kali minum berdiri. Kalau saya minum berdiri boleh atau tidak? Kenapa boleh? Nah Rasulullah larang. Hah? Kalau terpaksa. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah minum dalam keadaan berdiri. Sebagian ulama mengatakan itu ketika Rasulullah minum air Zam-Zam. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Ya, maka disunnahkan minum air Zam-Zam berdiri. Dan itu khusus pada air Zam-Zam saja. Akan tetapi ikhwan, ternyata kita dapati hadis-hadis yang lain setidaknya ada 3 kali Rasulullah SAW minum dalam keadaan berdiri. Nah, bagaimana ini? Ada yang melarang dan kita dapati perbuatan Rasulullah melakukan itu. Nah, ini menjadi tempat kalau orang kita bilang mahallul khilaf ya, tempat terjadinya perselisihan para ulama. Sebagian mengatakan ya didahulukan perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada perbuatannya. Ya, maka Rasulullah mengatakan jangan. Dan itu yang jelas.
Adapun perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita tidak tahu apa alasan Rasulullah melakukan hal tersebut. Maka perkataan Rasulullah didahulukan. Sebagian mengatakan ya hadis ini menurunkan derajatnya dari larangan, maka dia menjadi makruh, tidak disuka. Makruh itu artinya dibenci, tidak disuka. Maka jangan kita anggap sebagai persoalan biasa minum berdiri, kan begitu. Tapi boleh atau tidak dalam keadaan terpaksa, ya, atau dalam keadaan tertentu maka kita boleh berdiri. Kemudian yang kedua, larangan dalam bab adab itu tidak bermakna haram. Kebanyakan larangan dalam bab adab itu tidak bermakna haram. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Nah, kalau jenggot hukumnya apa? Melihara jenggot. Bukan menumbuhkan jenggot ya, memelihara jenggot. Jadi kalau asalnya tidak punya jenggot ya tidak usah dipaksa-paksa punya jenggot gitu kan. Ya. Jadi yang diperintahkan dalam sunnah adalah membiarkan dia tumbuh. Ya, membiarkan dia tumbuh, bukan disengaja tumbuhkan. Ada para ulama yang tidak punya jenggot karena memang apa? Karena memang tidak tumbuh jenggotnya. Ya, sampai para murid-muridnya mengatakan apa? Salah seorang ulama murid-muridnya mengatakan, sekiranya kami bisa beli jenggot, kami belikan untuk guru kami. Nah, ya, memelihara jenggot hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Kenapa? Karena jelas Rasulullah SAW memerintahkan hal itu. Ya, seperti misalnya khaliful majus, ya, a'ful liha wa qassu syawarib. Ya, biarkan khaliful majus, selisihi orang-orang majusi, yang mana orang majusi itu memelihara kumis dan memotong jenggot. Maka peliharalah jenggotmu, biarkan jenggotmu dan cukur kumismu. Ya, biarkan jenggotmu, cukur kumismu. Ini bentuknya apa? Bagaimana kita tentukan hukumnya? Kita lihat khaliful majus, menyelisihi orang kafir, hukumnya apa? Wajib. Hukumnya wajib. Salah satu konsekuensi menyelisihi orang majusi adalah dengan memelihara jenggot. Ya, dengan memelihara jenggot dan memotong. Memotongnya bukan mencukur habis. Ya, memotong, jadi potong biar ada sisa-sisanya sedikit. Ya, kalau guru kita Ustadz Abdul Hakim mengatakan tidak boleh dicukur seperti ini bahkan. Ya, yang menyentuh bibir saja yang digunting. Jadi tetap ini ada untuk membedakan laki-laki dengan perempuan. Karena perempuan itu tidak ada kumisnya, maka kita jangan dikallu ya. Jangan digondol. Baik. Hukumnya wajib. Ya. Ada enggak yang menunjukkan bahwasannya hukumnya tidak wajib? Tidak ada. Tidak ada. Kecuali perbuatannya siapa? Perbuatannya Abu Hurairah dengan Ibnu Umar. Ya, perbuatannya, dan itu bukan hadis. Bukan perkataan Rasulullah SAW, dan perkataan Rasulullah SAW wajib didahulukan. Tapi apakah mungkin seorang Ibnu Umar dengan Abu Hurairah menyelisihi Rasulullah SAW? Tidak mungkin. Terus bagaimana ceritanya kok bisa seperti itu? Ya, jadi diceritakan bahwa ternyata Abu Hurairah itu memiliki penyakit. Ya, kalau panjang jenggotnya, ya, maka dia kena penyakit tersebut. Maka dipotong. Kalau sudah sampai segenggam. Segenggamnya bagaimana? Seperti ini. Dipotongnya di sini, bukan di sini. Ya, ini. Jangan salah paham. Potongnya di sini, bukan di sini. Baik. Jadi kalau keadaan Anda seperti Abu Hurairah atau Ibnu Umar, silahkan. Ya. Ada yang pernah bertanya sama Syekh Ibn Utsaimin. Ya, Syekh. Saya lupa Syekh Utsaimin atau Syekh Shalih Fauzan. Apakah seseorang boleh mencukur jenggotnya kalau dia merasa berat memelihara jenggot? Kata Syekh, apakah ada orang yang pernah jatuh gara-gara jenggotnya? Maksudnya merak jenggotnya sehingga jatuh begini? Nggak ada kan? Ya, ringan jenggot. Kenapa merasa berat? Baik, ya kita kembali ke pembahasan kita tentang sunnah. Sunnah, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, seperti yang kita sebutkan tadi, jadi dalam syariat kita itu ada yang namanya masadir at-tasyri'.
ya, masadirut tasyri', sumber-sumber penetapan hukum dalam Islam. Yang disepakati oleh para ulama itu ada 4. Ya. Yang 2 ini sumber asli, yang 2 berikutnya adalah sumber yang mengungkapkan sesuatu yang belum jelas dari yang asli. Ya. Jadi yang 2 yang asli, kemudian yang 2 ini seterusnya adalah sumber yang mengungkapkan dari sesuatu yang belum jelas dari yang asli. Ya, ini yang 4 yang disepakati. Ada yang lain tapi tidak disepakati. Yang pertama Al-Quran. Ini sumber hukum yang pertama, Al-Quran. Ya, kalamullah. Ya, dan Al-Quran ini bukan makhluk. Dia adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Maka dia sempurna sebagaimana sifat Allah yang sempurna. Ya, maka dia sempurna. Maka tidak ada kurangnya di dalam. Ya, dan inilah yang mencoba orang-orang sebagian orang-orang dari kalangan Mu'tazilah, ya, atau ahlul kalam yang mencoba untuk meruntuhkan kedudukan Al-Qur'an dengan mengatakan Al-Qur'an itu adalah makhluk. Ya, mengatakan Al-Qur'an itu adalah makhluk dengan berbagai syubhatnya. Ya. Kalau dia makhluk berarti dia tidak sempurna, karena makhluk tidak sempurna. Kalau tidak sempurna berarti boleh dirubah, kan dia tidak sempurna, kan begitu. Ya. Baik, nah nanti atau nanti kayaknya sudah dibahas sama Ustaz Abu Fadil ya tentang persoalan ini. Baik, itu sumber yang pertama, Al-Quran. Yang kedua adalah yang kita bicarakan ini, As-Sunnah An-Nabawiyah. Ya, As-Sunnah An-Nabawiyah. As-Sunnah An-Nabawiyah ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya, yang tidak dicantumkan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Najm, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Apa yang dikatakan oleh Muhammad, ya, itu bukan dari hawa nafsunya Muhammad. Ya, ini ketika ada orang, jadi zaman Nabi SAW itu dilarang menulis hadis. Dilarang menulis hadis. Yang ditulis adalah Al-Quran. Kenapa? Karena dikhawatirkan nanti Al-Quran tercampur dengan perkataan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali ada 2 orang yang dibolehkan untuk menulis hadis. Ya, karena lemahnya hafalannya orang ini. Maka datang orang Yahudi, datang sama dia. Ya, dia mengatakan, "Ataktubu kulla syai' min Muhammad?" Apakah kamu menulis semuanya dari Muhammad? Sedangkan Muhammad itu terkadang dia marah dan terkadang dia tidak marah, terkadang dia senang. Maksudnya apa? Perkataan seseorang, ya, itu bisa dipengaruhi oleh kondisi psikologisnya, iya kan? Kita kalau marah dengan ketika ridho kan beda perkataan kita, ya, itu dipengaruhi. Nah sekarang Muhammad itu manusia biasa kata dia, ya, apa kamu tulis semua dari dia? Ya, maka dia pun datang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga turunlah ayat ini, wa ma yantiqu anil hawa. Apa kata Rasulullah SAW? Uktub, ya, uktub kata Rasulullah, tulislah, fa innahu la yakhruju minhu illa haq. Tidak ada yang keluar dari sini, dari mulut, dia menunjuk mulutnya, Rasulullah SAW menunjuk mulutnya, tidak ada yang keluar dari sini kecuali kebenaran. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ya, apa saja yang dikatakan oleh Muhammad tidak ada yang berasal dari hawa nafsunya, akan tetapi wahyu yang diwahyukan kepada Muhammad. Berarti sunnah Nabi itu adalah wahyu. Ya, sunnah Nabi itu adalah wahyu juga. Ya. Baik. Ini 2 sumber yang pertama. Ya. Sumber yang ketiga, nah ini sumber asli ya. Sumber asli 2 yang pertama. Sumber yang ketiga namanya ijma', konsensus atau kesepakatan para ulama sahabat. Ya. Kenapa kita sebutkan ulama sahabat? Karena sulit terjadi ijma'. Ijma' itu kesepakatan itu kalau semua ulama sepakat. Semua ulama sepakat, ya, tentang hal tersebut. Ada yang namanya ijma' zahir, ada yang namanya ijma' sukuti. Ijma' yang zahir ini yang sedikit, yang semua orang kelihatan, kalau semua orang bicara, iya, saya setuju. Semua orang bicara. Dan ini sedikit. Ya. Ada yang namanya ijma' sukuti, ya. Ketika seseorang yang populer menyampaikan sesuatu pendapatnya, kemudian yang lain diam, tidak mengingkari.
ya, yang lain tidak mengingkari dan ikut, maka itu namanya ijma' sukuti. Ini yang banyak. Yang pertama tadi sedikit. Nah, jadi semuanya harus setuju. Makanya Imam Syafi'i mengatakan sulit sekali terjadi ijma' setelah para sahabat. Kenapa? Karena para ulama berada di berbagai belahan dunia. Sulit bagi orang untuk datang mengumpulkan ya kesepakatan mereka, untuk mengumpulkan pendapat mereka. Ya. Nah, ini namanya ijma'. Seperti apa contohnya ijma'? Seperti mengumpulkan Al-Qur'an dalam satu kitab. Ya. Berapa kali dikumpulkan Al-Qur'an? Pengumpulan Al-Qur'an, periode pengumpulan Al-Qur'an berapa kali, ikhwan? Hah? 5 kah? Antum kayaknya masih ngantuk ya? Iya, 3 kali. 3 kali. Yang pertama dikumpulkan di dada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua pada zamannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kenapa? Karena waktu itu terjadi banyak peperangan dan banyak ya penghafal Al-Qur'an yang meninggal dunia, terbunuh dalam peperangan, sehingga ya butuh untuk dibukukan. Ya. Waktu itu ada 7 kitab ya Al-Qur'an dengan bacaan yang berbeda-beda. Ya, kemudian Islam pun tersebar dan di mana-mana orang bertengkar, ya. Salah bacamu kau. Tidak, begini bacaku saya, najari kak guruku, ada sanadku. Gitu. Kamu yang salah. Ya. Baku tuduh-tuduh orang salah. Ya. Sementara Al-Qur'an ini sudah tersebar di selain orang-orang Arab. Ya, ada baca wadduhi wal laili idza saje. Ya kan? Yang baca wadduha, wah ini salah ini. Ya, dianggap main-main kan? Ya. Kita waktu pertama dengarkan bacaan wadduhi, wah, kurang ajar ini. Nama main Al-Qur'an ini. Padahal memang begitu bacanya. Iya kan, ikhwan? Nah, akhirnya karena terjadi banyak yang bertengkar, ya, bahkan ada yang berkelahi, maka pada zaman Umar dikumpulkanlah dalam satu bahasa. Itulah yang kita kenal sekarang dengan Mushaf Utsmani. Ini ijma', kesepakatan, ya, kesepakatan. Kemudian dikumpulnya orang-orang untuk bertarawih di belakang satu imam pada zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini ijma'. Jadi bukan bid'ah. Nah, kemudian yang keempat ada yang namanya qiyas. Ya. Ada yang namanya qiyas. Ya. Bagaimana bahasanya qiyas itu? Ditimbang satu persoalan yang belum ada pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian kita mau tahu hukumnya bagaimana? Kita mau tahu hukumnya bagaimana? Maka ditimbang dengan kasus yang sudah pernah ada pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contohnya rokok, tidak ada rokok dulu. Zaman Nabi tidak ada orang merokok. Ya, maka bagaimana kita tahu hukumnya rokok? Dikiaskan, ditimbang dengan apa? Dengan sesuatu yang memiliki 2 hal yang sama, yang sudah jelas hukumnya pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dikiaskanlah pada khamr, ya, dikiaskan pada khamr. Itu 4 sumber penetapan hukum dalam Islam. Jadi yang 2 tadi yang asli, yang 2 ini ya, itu mengungkap yang belum jelas dari yang 2 tadi di awal, ya. Jadi sumber aslinya yang 2, kemudian yang 2 ini mengungkap dari yang yang belum jelas hukumnya dari 2 yang pertama tadi. Nah, berarti as-sunnah an-nabawiyah ini tempatnya sangat tinggi karena dia sumber penetapan syariat yang kedua setelah Al-Qur'an. Dan hukum mengikuti sunnah adalah wajib, ya. Hukum mengikuti sunnah adalah wajib sebagaimana wajibnya mengikuti Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul athi'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin." Ya, katakanlah wahai Muhammad, taatilah Allah dan Rasulnya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang kafir. Ya, siapa yang kafir? Yang berpaling dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim."
tidak pantas bagi seorang yang beriman laki-laki atau perempuan kalau Allah sudah menetapkan sesuatu tapi dia pilih pilihan yang lain. Ya, dia pilih pilihan yang lain apapun alasannya. Ya, misalnya disuruh pakai jenggot, wah ini tidak masuk akal ini. Ya, disuruh menaikkan celana di atas kaki, oh tidak masuk akal. Gara-gara akalnya yang sempit, yang kerdil, kemudian dia tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ya, makanya kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah berhati-hati orang yang menyelisihi urusannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati dari apa? Antusibahum fitnah. Bisa saja mereka terkena fitnah. Fitnah di sini apa? Fitnah di sini kesyirikan. Fitnah di sini kekufuran. Fitnah di sini kemunafikan. Yani orang yang sengaja falamma zagu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka sudah menyimpang, maka Allah membuat mereka semakin menyimpang hatinya. Hati-hati. Ya, hati-hati orang yang sengaja menyelisih sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia bisa terjatuh ke dalam kekufuran, terjatuh dalam kemunafikan, ya, terjatuh ke dalam kesyirikan. Coba saja lihat. Ya, coba saja lihat. Orang-orang yang sengaja memang tidak mau mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, jatuh kemana dia? Orang semua bisa melihat. Ya, orang semua bisa melihat. Kemana larinya orang ini? Ya, ini fitnah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Au yusibahum adzabun alim, atau bisa saja mereka ditimpa siksaan yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hati-hati. Hati-hati orang yang memandang enteng sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita sebutkan beberapa kisah tentang orang-orang yang meremehkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila." Kalau kalian berselisih dalam satu persoalan, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ini jelas sekali. Jelas sekali petunjuk Allah harus kembali kepada Allah dan Rasulnya, kepada sunnah Rasulullah SAW. Ya, kalau memang kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inni utitul Qur'an wa mithlahu ma'ahu." Saya diberikan Al-Qur'an dan yang seperti Al-Qur'an. Apa yang seperti Al-Qur'an? Al-hikmah, as-sunnah. Ya, as-sunnah. Kenapa disebut seperti? Karena asalnya sama-sama wahyu. Sama-sama wahyu. Kata Rasulullah SAW, "Ala yushiku rajulun yanthani syab'an ala arikatihi yaqul alaikumul Qur'an fama wajadtum fihi min halalin fahilluh wa ma wajadtum fihi min haramin faharrimuh." Ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, nanti akan ada orang, akan ada laki-laki yang dia sandar-sandar begini. Ya, dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain dikatakan, la alfayanna ahdukum yattaki'u ala arikatihi. Ya, fayatihi amrun min amri. Fayatihi amrun min umuri. Terus apa? Apa Ustaz? mimma haramtu wa mimma halaltu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, fayaqul bainana wa bainakumul Qur'an ma wajadna fil Qur'an akhadna. Ya, bainana wa bainakumul kitab ma wajadna fil kitab akhadna. Ya, orang ini sandar-sandar, disebutkan ciri-cirinya dia gemuk, gemuk. Jadi gemuk ini sesuatu yang dicela. Tapi gemuk yang bagaimana dulu? Gemuk yang bagaimana dulu? Karena Rasulullah juga di akhir hidupnya Rasulullah gemuk. Gemuk yang dicela, yang dijelaskan dalam hadis ini, orang yang malas, dan kuat makan. Karena dia kuat makan, maka dia kuat tidur. Karena dia kuat tidur,
tidak suka beribadah. Tidak suka, akhirnya badannya gemuk. Tapi kalau dia rajin ibadah, rajin belajar, ya, kemudian dia badannya gemuk, bukan ini yang dicela. Bukan ini. Karena Rasulullah di akhir hidupnya gemuk. Ya, harus saya jelaskan ya, karena badan saya nanti antum curiga. Oh, jangan-jangan Ustadz ini yang dimaksud ini. Ya, naam ikhwan. Jadi dia sandar-sandar di di sofanya, kemudian dia berkata, kalian harus mengambil Al-Qur'an. Apa yang kalian dapatkan di dalam Al-Qur'an dihalalkan maka halalkan. Yang kalian dapatkan haram diharamkan dalam Al-Qur'an maka haramkan. Ya, tidak perlu mengambil hadis. Inilah yang disebut ingkarus sunnah, kaum yang mengingkari sunnah. Sudah banyak Pak sekarang, sudah banyak. Saya masih kecil juga sudah banyak. Namanya ingkarus sunnah. Baik, ya. Maka dalil-dalil ini dan banyak sekali dalil yang lainnya menjelaskan kepada kita kedudukan sunnah, ya, dan wajibnya mengikuti as-sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menyelisihi, yang menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk, jelas baginya petunjuk, tapi takar-takar lagi pakai akal. Ya, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan selain jalannya orang beriman. Orang beriman ketika turun ayat ini siapa? Para sahabat. Ya, maka orang seperti ini tersesat. Nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia pada kesesatannya. Wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Nanti kalau mati dilempar ke dalam neraka jahannam. Ini ancaman Allah bagi orang yang menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau. Bahaya Pak. Bukan main-main. Ya. Bukan main-main ini. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba." Semua umatku masuk surga kecuali yang tidak mau. Kaget sahabat, "Ya Rasul, masa ada orang tidak mau masuk surga?" Kalau ditanya orang mau masuk surga atau tidak, semuanya pasti mau. Kenapa ada orang tidak mau masuk surga? Kata Rasulullah SAW, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba." Barang siapa yang taat kepadaku, yang mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, itulah yang masuk surga. Yang durhaka sama Nabi, tidak mau ikut Nabi, itulah orang yang tidak mau masuk surga. Baik. Nah, bagaimana orang yang menyelisihi sunnah? Kita kisahkan beberapa kisah ya, beberapa kisah ikhwan fillah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kisahnya Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullahu taala, Imam at-Tabi'in. Sa'id ibn al-Musayyib pernah, sebagian mengatakan Musayyib, sebagian mengatakan Musayyib. Pernah beliau melihat orang sholat pada waktu dilarang sholat. Waktu dilarang sholat ada 3. Apa saja itu ikhwan? Yang pertama, setelah subuh, ya, sampai matahari meninggi. Ya, kenapa dilarang di situ? Ya, karena di situ matahari terbit dari 2 tanduk syaitan, dan disitulah orang-orang kafir bersujud. Ya, disitulah orang-orang kafir bersujud. Kita dilarang ikut-ikutan. Yang kedua, qabla zawal, sebelum tergelincirnya matahari pada waktu zuhur, sebelum zuhur, ya, kalau pas-pas di tengah, maka itu dilarang sholat di situ. Nanti tergelincir sedikit ke arah barat, sedikit. Kalau suatu benda ada bayangannya, berarti sudah tergelincir, sudah masuk waktu zuhur. Sebelumnya tidak boleh. Ini waktu terlarang yang kedua. Yang ketiga setelah sholat asar sampai masuknya waktu maghrib, karena di situ matahari terbenam di antara 2 tanduk syaitan. Orang ini tadi, dia sholat di situ, dia perbanyak sholat di situ, perbanyak sholat. Ditegur sama Sa'id ibn al-Musayyib. Antum perhatikan, ini bantahan bagi semua orang ahlul bid'ah. Ya, dia perbanyak sholatnya. Dia katakan apa? Ditegur sama Sa'id ibn al-Musayyib, jangan sholat.
Apa dikatakan? Ya Aba Muhammad, yu'adzibunillahu ala salah. Hei Abu Muhammad, ya. Apakah Allah akan menghukum saya gara-gara saya salat? Paham? Ada orang bikin acara-acara yang isinya mengaji, isinya ceramah, tapi perbuatannya menyelisihi sunnah. Antum tegur, hei fulan, apakah Allah menghukum saya gara-gara saya mengaji? Gara-gara saya memperingati sejarah Nabi? Antum ditanya seperti itu. Jawabannya apa? Perhatikan jawabannya Sa'id ibn Musayyib. La, walakin yu'adzibuka ala khilafis sunnah. Tidak. Allah tidak menghukum kamu gara-gara kamu sholat. Tapi Allah akan menghukum kamu gara-gara kamu menyelisihi sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jawaban untuk Bung Roma. Apakah masuk akal Allah menghukum seseorang gara-gara hanya mata kaki tertutupi kain? Persoalan remeh. Dan kita akan menyebutkan persoalan yang lebih remeh daripada itu, tapi ternyata dihukum oleh Allah. Persoalan remeh bukan? Apakah Allah akan menghukum seseorang hanya gara-gara mata kakinya tertutup kain? Naam. Bukan karena Anda menurunkan sarung Anda, celana Anda, tapi karena Anda menyelisihi agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma asfala minal ka'bain fa finnar. Ya, yang ditutup mata kaki, yang ditutup apa yang di bawah mata kaki yang ditutup oleh kain atau kain yang menutupi mata kaki, maka di tempatnya di neraka. Kata siapa itu? Kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang perkataannya adalah wahyu. Perhatikan. Kalau tanya masuk akal dari sisi mana? Masuk akal atau tidak? Masuk akal. Kenapa? Karena dia menyelisihi agamanya Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah sudah memberikan petunjuk bagi dia. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menyelisihi Muhammad, menentang Muhammad dan menentang agamanya para sahabat, jalannya para sahabat, orang-orang beriman, setelah jelas baginya petunjuk. Sudah jelas baginya petunjuk. Ya, dia pilih jalan selain jalannya orang-orang beriman, selain jalannya para sahabat, maka Allah biarkan dia pada kesesatannya. Jangan antum bilang, kenapa ini sesat-sesat, nah dibiarkan saja. Allah biarkan dia pada kesesatannya. Ikhwan fillah azanallahu, bahaya. Masuk akal atau tidak? Masuk akal tidak Allah masukkan dia ke dalam neraka? Masuk akal kan? Karena dia menyelisih agama Allah. Yang punya neraka Allah, ya terserah Allah. Yang berkuasa Allah, ya terserah Allah. Mau masukkan ente ke dalam neraka atau tidak? Tapi ikhwan, perhatikan ancaman-ancaman seperti ini dalam nas-nas, ya, dalil-dalil syariat itu bentuknya adalah al-wa'id. Ancaman. Tidak boleh kita pastikan. Ini mata kakinya tertutupi kain, neraka kau, neraka. Enggak boleh. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa-dosa yang lain bagi yang Allah kehendaki. Selama dia masih mukmin, selama dia masih muslim, maka dia masih punya peluang untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hati-hati, yang ancam ini siapa? Allah. Ya. Kalau pencuri saja yang ancam Anda takut, begal yang ancam Anda takut, masa Anda tidak takut sama ancaman Allah? Ya. Allah itu fa'alu lima yurid. Allah Maha melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Ya. Jadi ini ingat jawabannya ya. Anda ada pernah bertanya, masa gara-gara saya potong jenggotku saya masuk neraka? Jenggot. Kita katakan bukan karena jenggotmu, tapi karena kamu menyelisihi agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa hukumannya orang yang menyelisih?
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malakum wa antum la tash'urun." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu angkat suaramu di atas suaranya Nabi. Nabi bicara begini, kau bicara lebih tinggi lagi nadamu. Ya. Dan janganlah kamu keraskan suaramu sebagaimana kerasnya suara kalian dengan yang lain. Jangan keraskan sama Nabi sebagaimana kerasnya kalian berbicara dengan yang lain. Kenapa? Bisa saja Allah membatalkan, menghapuskan seluruh amalan. Allah menghapuskan seluruh amalan. Ya, dan kamu tidak merasakan. Pak, coba bayangkan. Orang berbicara dengan Nabi dengan suara yang lebih keras. Dia tidak menentang Nabi. Cuma dia berbicara, suaranya lebih keras dari Nabi. Dihapuskan amalan-amalannya. Nah sekarang masuk akal tidak? Orang yang menentang agamanya Nabi, dihapuskan semua pahalanya. Masuk akal atau tidak? Sangat masuk akal. Ketika seseorang mengangkat suaranya di atas suara Nabi, berbicara keras sama Nabi, dihapuskan seluruh amalannya. Bagaimana dengan orang yang menentang agamanya Nabi hanya gara-gara akalnya yang sempit? Ya, Islam ini Pak semuanya masuk akal, tidak ada yang masuk akal. Akal kita saja yang sempit. Iya kan? Dulu kalau ada orang cerita kepada kita, dulu waktu kita zaman kita kecil yang ada baru telepon kabel kan? Sekiranya ada orang yang cerita tentang HP waktu itu, kita percaya atau tidak? Tidak percaya pun tidak masuk akal. Iya kan? HP saja tidak masuk akal dulu, sekarang masuk akal. Apalagi yang jelas-jelas Allah bilang masuk akal agama. Cuma ya, jadi kalau dalam ilmu filsafat itu kan mendahulukan akal daripada ya dalil. Ya, jadi kalau tidak masuk akal bagi dia ya sudah tidak diterima. Ya, tidak diterima. Pertanyaannya sekarang, Islam masuk akal atau tidak? Masuk akal, cuma masuk rasionalnya Islam tidak sama dengan rasionalnya filsafat. Islam sangat-sangat rasional, tapi tidak sama dengan rasionalismenya filsafat. Tidak sama dengan ukuran masuk akalnya filsafat, tidak sama. Nah, baik. Kita ceritakan beberapa kisah sebelum saya akhiri. Nanti Ustaz tambah ya Ustaz ya. Ya janganlah. Ya. Nah, persoalan-persoalan yang dianggap remeh tapi ternyata dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seseorang mendatangi Sa'id Ibnul Musayyib di dalam masjid. Dia mau pergi haji. Dalam riwayat lain dikatakan dia mau nitip barang sama Sa'id Ibnul Musayyib karena orang pergi haji lama dulu, ya. Maka dia mendatangi Sa'id Ibnul Musayyib dalam masjid. Sudah azan orang. Kemudian dia bilang, "Ya, ini ya saya titip barang." Ya, dia mau ucapkan ucapan perpisahan. Dia mau pergi karena teman-temannya sudah menunggu. Ya, teman-temannya sudah menunggu. Dia bilang, Sa'id mengatakan, "Jangan keluar dulu sebelum kamu sholat. Orang sudah selesai azan." Rasulullah SAW menyebutkan, "Jangan kamu pergi hingga kamu sholat terlebih dahulu." Ya, jangan, kata Rasulullah SAW, tidak ada orang yang keluar dari masjid setelah azan kecuali orang munafik. Ya, kecuali orang munafik. Maka jangan keluar dulu. Ya, dibilang enggak, tunggu muka temanku di sana. Dibilang jangan keluar. Nabi sudah bilang begitu, jangan keluar. Dia bilang enggak, tunggu kak temanku. Akhirnya dia pergi. Karena itu sahabatnya Sa'id Ibnul Musayyib, Sa'id pikir terus, waduh kasihannya itu temanku itu. Cuma persoalan keluar dari masjid. Apa yang terjadi? Sa'id Ibnul Musayyib terus memikirkan temannya itu sampai datang kabar sama dia bahwa temannya jatuh dari kudanya dan kakinya patah. Satu hadis saja yang dilanggar, Pak. Ya. Yang kedua, diceritakan oleh Abu Abdullah Muhammad bin Ismail At-Taimi. Dia mengatakan dirinya membaca sebagian kisah bahwa ketika sebagian ahlul bid'ah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza istayqadha ahadukum min naumihi fala yaghmisu yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha thalathan fa innahu la yadri aina batat yaduhu." Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
kalau kalian bangun tidur, bangun malam, ya, kemudian maka janganlah kalian mencelupkan tangan kalian di air sampai dicuci dulu 3 kali. Kenapa? Karena dia tidak tahu di mana tangannya bermalam. Mungkin dia kena najis atau sebagainya. Ada orang yang bilang, saya tahu di mana tanganku, tidur di kasur lah, kata dia. Ya, apa yang terjadi ikhwan? Dia pun tidur pada malam hari, keesokan harinya dia bangun, mulai dari tangan sini sampai sikunya semuanya masuk dalam lubang pantatnya. Hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Persoalan remeh atau bukan? Persoalan remeh. Ya, persoalan remeh. Lebih remeh dari sekedar apa? Sekedar jenggot dengan ya celana cingkrang. Ya, kemudian ada beberapa kisah yang saya tidak tulis di sini. Rasulullah SAW pernah makan, di sampingnya ada orang yang makan pakai tangan kiri. Kata Rasulullah, kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Dia bilang, la astati, saya tidak bisa. Padahal dia bisa. Kata Rasulullah, la stata'ta, kamu tidak akan bisa. Akhirnya dia tidak bisa lagi menggunakan tangan kanannya sampai dia mati. Persoalan remeh bagi sebagian orang, tapi ini sunnah Rasulullah SAW. Ya, kisah yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian mengetuk la yatruku ahadukum baba zaujatihi lailan. Janganlah Rasulullah SAW, janganlah kalian mengetuk pintu rumah istri kalian pada malam hari. Maksudnya apa? Jangan pulang pada malam hari kalau istrimu tidak tahu. Kalau istrimu tidak tahu, kecuali kata para ulama, kalau ditelepon istrinya maka ilatnya sudah hilang. Nah, boleh dia pulang kasih tahu istrinya, assalamualaikum, mak, saya pulang malam ini ya, jam 3. Dia bilang istrinya, ih, salah ki pak, gilirannya istri ketiga tak malam ini, saya istri pertama tak. Manrasi Pak Budi. Ya, boleh, karena ilatnya sudah hilang. Ya, Rasulullah SAW melarang orang pulang pada malam hari. Akhirnya ada 2 orang yang pulang pada malam hari itu meremehkan sabda Rasulullah SAW tadi. Apa yang terjadi? Dia sampai di rumahnya dan dia melihat melihat istrinya berzina dengan orang lain. Hukuman dari Allah untuk dia. Maka ikhwan fillah azanallahu iyyakum, simpulannya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sumber pengambilan hukum dalam Islam yang kedua, dan dia adalah wahyu dari Allah, maka tidak boleh menyelisihinya dan wajib mengikutinya. Ya. Dan ancaman Allah yang sangat berat bagi orang yang menyelisih sunnah Rasulullah SAW, apalagi mengejek-ejek sunnah, ini bahaya. Sampai diketawai kemudian dikatakan panjir lebih pantas. Ini ejekan dan ini bahaya sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum." Pernah ada orang munafik menertawai karena Rasulullah di akhir hayatnya itu gemuk, ya. Dia ketawai perutnya Nabi yang gendut. Ketawa sama mereka orang-orang munafik. Ya. Ketika ditanya, "Kenapa kamu begitu?" Dia bilang, "Kami cuma main-main saja." Enggak main-main jika itu. Biasa bilang begitu ya. Biasa antum dengar cerita tentang jenggot. Hati-hati, jenggot ini sunnah Nabi. Main-main jika bos. Apa kata Allah? Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah kamu menjadikan Allah, ayat-ayatnya, Rasulullah sebagai bahan candaan? Apa kata Allah? La ta'tadiru, enggak usah cari-cari alasan lagi. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian sudah kafir setelah beriman. Ngeri tidak ikhwan? Ngeri sekali. Wallahu a'lam bishawab. Kita minta Fadilah Al-Ustadz Abu Fadil untuk menambahkan. Udah Ustaz. Tambah. Mana Ustaz? Tambah sekalimat 2 kalimat lah. Baik, ada pertanyaan nih, ikhwan? Kalau begitu antum jawab pertanyaan Ustaz ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita tutup. Fadhal. Assalamualaikum.
Boleh, Ustaz. Ustaz. Baik. Larangan sholat di waktu-waktu ini hanyalah sholat ada namanya sholat sunnah mutlak, ada yang namanya sholat sunnah muqayyad. Sholat sunnah muqayyad itu yang ada sebabnya, seperti masuk masjid, ya, kemudian sholat tahiyatul masjid, ya. Yang mudahnya yang ada namanya lah, itu ya. Itu sholat sunnah muqayyad namanya. Maka itu boleh, ya, boleh dilakukan pada 3 waktu ini. Kemudian termasuk ketika berada di Masjidil Haram, ya, maka tidak ada waktu larangan di situ, di Masjidil Haram. Apa tadi pertanyaannya? Saya enggak enak, di samping saya ada guru saya masalahnya. Apa tadi? Salat duha, salat duha. Jadi salat duha itu dimulai dari waktu syuruk. Makanya ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, apakah waktu syuruk, salat syuruk itu salat duha atau bukan. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan itu salat duha, ya, sebagian mengatakan itu salat syuruk, tidak sama dengan salat duha. Jadi dimulai waktunya pada salat duha sampai menjelang zuhur sebelum waktu larangan tadi. Ya, sampai menjelang zuhur sebelum waktu larangan tadi, itu semua masuk dalam waktu duha. Jadi ada beberapa perselisihan di kalangan para ulama, tapi pendapat inilah yang saya pegang. Wallahu a'lam bishawab. Menggunakan obat penumbuh jenggot, saya tidak mengetahui ada sunnah dalam masalah ini, ya, saya tidak mengetahui ada anjuran dalam masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Ijab Ustaz. Hah? Ayo, ada lagi? Khalas, sudah? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan. Ya, saya juga malu-malu karena ada Ustaz di samping saya. Kita cukupkan ikhwan, naktafi bihadzal qadar wa nasallahu an yazidna ilman nafi'a wa naktatim bi du'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.